yang covernya biasa, ada yang covernya dari kulit, ada yang kertasnya lebih tipis, dan sebagainya. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Sudah boleh pilih berbagai macam kitab. Tapi Alkitab itu tidak akan memberikan makna apapun kecuali Alkitab itu dibaca, direnungkan, dan dihidupkan. Itu sebabnya saudara, Yesus adalah contoh yang sangat jelas bagaimana dia menggunakan firman Allah untuk mengalahkan cobaan yang datang di kehidupannya. Ada 3 peristiwa yang kita temukan dalam Matius pasal 4, yaitu pada saat ketika Yesus menyelesaikan puasanya di padang gurun. Puasanya dari dibawa oleh setan. Setan 3 kali mencoba Yesus, dan 3 kali pula Yesus menjawab cobaan atau godaan setan dengan kata-kata yang sama. Perhatikan di ayat 4. Yesus menjawab ketika setan mencoba Yesus dengan selera. Lapar, puasa 40 malam. Iblis katakan, kalau engkau Tuhan, rubah batu menjadi roti. Apa jawaban Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Gak dapat. Setan mencoba Yesus di bagian pertama, dia masuk bagian kedua. Kalau engkau anak Allah, coba lompat. Pasti malaikat akan menantang, supaya kau tidak jatuh. Lagi-lagi Yesus menjawab dengan kalimat yang sama. Perhatikan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Belum merasa gagal, kemudian Iblis mencoba yang ketiga. Dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan disitulah dia menyaksikan bagaimana kota dengan jelas. Kota ini akan kuberikan kepadamu kalau kau menyembahku, kata Iblis. Tapi di bagian yang ketiga, apa yang Yesus jawab adalah jawaban yang sama. Nyala Iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, meskipun 3 godaan ini datang kepada Yesus, dan semua ini mungkin bukanlah hal yang mudah untuk Yesus lewati. Karena pertama bicara soal selera, ini gak mudah. Bicara soal prestis, bahwa dia adalah anak Allah, meyakinkan bahwa dia itu anak Allah, itu ada sebuah kebanggaan, dan itu tidak mudah untuk dikatakan tidak. Tetapi dalam setiap godaan yang datang dalam kehidupan Yesus, pada saat itu selalu kalimat yang sama keluar, ada tertulis. Tertulis di mana? Tertulis dalam firman Tuhan. Jadi Yesus sendiri, dia bukan hanya berkata-kata tentang kebenaran, tetapi dia membaca, dia merenungkan, dan dia menghidupkan apa yang dia baca dari firman Tuhan. Maka untuk bisa menangkal virus dosa yang sedang menjadi pandemi bagi dunia ini, tidak ada cara lain kecuali kita membaca, merenungkan, dan menghidupkan firman Tuhan. Yang berikut, Alkitab meyakinkan akan keselamatan yang telah diperoleh. Keselamatan adalah sesuatu yang sangat indah, anugerah Tuhan. Kita ini harusnya binasa, nggak ada cara lain yang bisa kita buat untuk keluar dari hukuman dan kebinasannya. Harus kita terima akibat dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan sajalah kita bisa keluar dari jurang kematian yang kekal akibat dosa kita. Jadi itulah keselamatan, sesuatu yang sangat indah, adalah anugerah Tuhan. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa kita diselamatkan, telah diselamatkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 katakan, semuanya itu firman Tuhan kutulis kepada kamu
supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan keluar dari pandemi dosa ini? Adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan itu betul-betul memberikan pada kita keselamatan itu? Melalui janjinya di dalam firman. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita menemukan janji-janji yang luar biasa. Semakin kita membaca janji-janji yang Tuhan berikan, semakin kita diyakinkan bahwa kita betul-betul menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan itu kita temukan di dalam Alkitab. Alkitab juga memberikan keyakinan dan kuasa dalam doa. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tinggal dalam aku, kata Yesus, dan firmanku dalam kamu. Apa yang kita baca, kita renungkan, kita hidupkan, kita berikan ruang dalam diri kita untuk menjadikan firman itu bagian dalam kehidupan kita. Janji Yesus, apapun yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Saudara, seringkali orang ragu, apakah betul kalau saya baca firman Tuhan, maka kehidupan saya akan lebih baik? Kalau Anda menjadikan Alkitab ini sama dengan bacaan yang lain, maka Alkitab itu akan sama juga dengan bacaan yang lain. Artinya kalau Anda baca novel, kemudian Anda anggap baca Alkitab sama baca novel itu sama, maka sebagaimana Anda baca novel, begitu pula makna dari baca Alkitab itu. Tapi kalau Anda meyakini bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang datang dari pemikiran Tuhan melalui para nabinya, para penulis kitab, dan saudara mendoakan setiap firman yang Anda baca, maka firman itu akan mengubah kehidupan saudara. Tidak sama lagi dengan buku novel-novel yang sudah temukan di dunia. Itu sebabnya saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus berikan ruang yang besar bagi firman itu sendiri untuk menguasai kehidupan kita. Jangan kita yang atur firman itu sesuai kehendak kita, tetapi biar firman itu yang mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka hidup kita akan berubah. Yohanes pasal 15 ayat 7, perhatikan. Jikalau kamu, sekali saya bacakan, tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Yang tidak pernah Tuhan tidak pernah jawab dalam permintaan kita adalah ketika kita minta diubahkan dari kehidupan lama pada kehidupan yang baru. Kalau yang lain itu bonus, sudah minta pekerjaan, minta kekayaan, minta kemakmuran, minta pasangan hidup, itu adalah bonus. Dan Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Bagi Tuhan yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita diselamatkan dari pandemi upaya sosial. Itu yang paling penting. Itu sebabnya tidak pernah ada doa permohonan yang Tuhan tidak kabulkan ketika kita minta diselamatkan dari upaya sosial. Kalau kita sudah diubahkan, maka semua yang lain menjadi bonus dalam kehidupan kita. Jadi jangan jadi bonus, saudara. Kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan, saudara, ada promosi, beli sabun cuci dapat piring. Saudara beli apanya? Sabun atau piringnya? Sabunnya kan, baru piringnya itu bonus. Jangan beli piringnya, tapi sabunnya sudah tua. Salah. Yang berikut adalah Alkitab memberikan sukacita dan damai sejahtera kehidupan kita. Saudara, salah satu kehidupan dari orang Kristen adalah sukacita. Tetapi seringkali sukacita ini dikalahkan oleh persoalan hidup. Betul kan? Kita harus bernyanyi dengan sukacita
sendiri nggak tahu bagaimana jalan keluar. Tetapi Yohanes 15 ayat 11 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kenapa kita tidak bisa memiliki sukacita yang full dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Karena kita separuh-separuh di dalam mendengar suara Tuhan. Karena kita memberikan ruang yang sangat sempit ketika kita membaca firman Tuhan. Karena kita memberikan waktu yang sangat sedikit untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita tidak memberikan kesempatan yang luas untuk menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga gak heran, harusnya firman itu mengubah hidup kita menjadi lebih bersukacita, tetapi kita belum merasakan itu karena kita belum memiliki waktu, ruang, dan hal yang maksimal untuk menghidupkan firman itu sendiri. Karena janji Yesus sendiri katakan, apa yang telah dikatakan di dalam firman Alkitab, panduan itu adalah untuk membawa sukacita dalam kehidupan. Artinya kalau kita baca Alkitab tapi kita belum merasa sukacita, coba cek. Jangan-jangan kita baca Alkitab itu sama seperti baca novel. Jangan-jangan waktu kita baca Alkitab kita belum berikan hati kita untuk diubahkan oleh firman kita baca. Karena kalau kita sudah berikan waktu, berikan hati, pikiran, dan membiarkan kuasa firman itu mengubah kita, maka firman itu mengubah kehidupan kita. Alkitab juga akan membimbing dalam kehidupan kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip alam dipakai sebagai petunjuk dalam membuat keputusan dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadikan Alkitab sebagai standar hidup, kompas memberikan petunjuk arah. Kadang-kadang kita hanya bingung karena semua yang kita temui membuat kita berhadapan pada pilihan-pilihan. Saudara, Anda salah pilih, Anda binasa. Ketika kita salah untuk menentukan langkah hidup kita, kita akan terbawa jauh kepada sesuatu yang menyesatkan di depan kita. Itu sebabnya kita perlu mendapat panduan yang jelas dalam mengambil keputusan. Mazmur 119 ayat 5 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan, memandu, menuntun kita untuk menempuh jalan yang benar, yang membawa kita kepada kehidupan. Saudara, saya ingin menutup pada malam hari ini dengan satu ayat kembali dari ayat 7. Tetapi saya terus ikuti semua yang telah kita pelajari, yang kita percayai setelah diyakinkan, karena kita tahu. Ini saya ganti kalimat ini menjadi kita supaya saya termasuk juga di situ. Karena kita tahu siapa yang mengajarkannya kepada kita, dan tahu bahwa sejak kecil kita mengenal kitab suci yang bisa membuat kita bijaksana dan diselamatkan melalui iman kepada Kristus Yesus. Kita bersyukur. Meskipun dunia ini berhadapan dengan ancaman pandemi, the virus of sin, virus dosa, tetapi kita memiliki panduan yang jelas, yaitu firman Tuhan, yang akan mengarahkan kita untuk mengenal dengan baik apa itu dosa, apa dampak dosa, bagaimana menghindari kehidupan yang berdosa, dan bagaimana keluar dari virus dosa yang ada di depan. Saudara, malam demi malam kita akan mengikuti pembahasan-pembahasan yang semua hanya bersumber dari Alkitab. Oleh karena itu pastikan saudara hadir tiap malam. Anda ikuti pertemuan walaupun secara online, karena saudara tidak akan menyesal untuk mendapatkan panduan melewati pandemi besar di dunia, pandemi dosa, dan yang akan membawa saudara kepada kehidupan yang sukses menuju surga yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.
Baik saudara, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, pada malam yang pertama dari rangkaian acara KKR kami datang bersyukur pada Tuhan oleh karena Tuhan memberikan kami waktu yang indah pada malam hari untuk kami boleh bertemu baik secara offline maupun online seluruh gereja di wilayah 7 bersama dengan sahabat-sahabat, saudara kami yang juga bergabung dengan kami